Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayat dan taufiknya dan lutufnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Hingga kembali kita bisa bersama dalam kajian mingguan kerjasama Majelis Muwasalah Pusat dengan Majelis Muwasalah Wilayah Jember. Bersama kita mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Hari demi hari ikhwan kita lalui dan sekarang kita sudah berada di ujung bulan Dzulqa'dah dan beberapa hari lagi kita akan memasuki hari-hari yang mulia di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dalam firman-Nya wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi layalin 'ashr, demi malam yang 10. Berkata kebanyakan mufassirin bahwasanya yang dimaksud dengan layalil 'ashr adalah 'ashr Dzulhijjah, 10 pertama dalam bulan Dzulhijjah. Beberapa bulan yang mulianya adalah 10 pertama seperti Dzulhijjah. Ada sebagian bulan yang mulianya adalah 10 pertengahan seperti Sya'ban. Ada yang mulianya adalah 10 terakhir seperti Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wahakata ya. 10 hari awal di bulan Sya'ban, hari-hari yang sangatlah mulia, bahkan sebagian kaum salihin mereka berpendapat bahwasanya kemuliaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah tidak kalah daripada kemuliaan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, bahkan lebih mulia katanya. Wa ala kulli hal, fa'alal mu'min, maka layaknya bagi seorang mukmin memanfaatkan betul momen-momen yang akan datang pada tiap-tiap malam, pada tiap-tiap saat ya ikhwan. Di situ disunahkan kita untuk berpuasa, ya enggak? Berpuasa dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9. Terutama pada tanggal 8 Yaum Tarwiyah dan juga tanggal 9-nya Yaum Arafah bagi mereka yang tidak naik haji. Adapun hari ke-10 maka adalah hari raya Idul Adha, diharamkan kita berpuasa di situ, pun juga hari 11, 12 dan 13 sebagai hari tasyrik. Wahakala. Ayamu aklin wa syurbin wa dzikir kata Nabi SAW. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir. Wahakala. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu kita lalui dengan jangan lupa berpuasa dan juga jangan lupa bertakbir ketika kita melihat al-an'am, melihat hewan ternak, kambing atau sapi atau unta, maka disunahkan kita bertakbir Allahu Akbar. Wahakala. Dan jangan lupa pula disunahkan kita untuk berkurban, udhiyah. Wahakala ikhwan. Bagi yang mempunyai rezeki lebih maka sangat-sangat ditekankan untuk berkorban. Wahakala. 'Azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Besarkanlah korban kalian karena sungguhnya itu akan menjadi tunggangan kalian tatkala kalian melewati siratal mustaqim nanti di hari kiamat. Wahakala ikhwan. Dan jangan lupa pula untuk banyak-banyak bersedekah di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Karena memang as-sadaqah tadfa'ul bala. Galih kasratul lugam tadfa'un nigam. Dia bilang banyak sedekah itu menolak bala. Suapan yang engkau berikan kepada orang yang lapar
orang yang membutuhkan itu bisa menjauhkan bala daripadamu sejauh-jauhnya. Wahakata. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, beliau bersama Nabi Ismail, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh lugmah fi batni ja'i', sungguh satu suap yang engkau berikan, yang engkau masukkan ke perutnya orang yang sedang lapar, itu indi, bagiku, kata Allah Ta'ala, lebih baik daripada bina al-Ka'bah, lebih baik daripada membangun Ka'bah. Syukif. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, suatu ibadah yang luar biasa membangun Ka'bah itu. Tapi jangan lupa bahwasanya satu suapan yang engkau berikan kepada orang yang sedang membutuhkan, yang sedang lapar, itu lebih agung pahalanya di sisi Allah daripada membangun Ka'bah itu. Syukif ikhwan, wahakata. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang katanya tersebar penyakit, wahakata. Fa Allah, maka nasta'in, maka kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak bersedekah. Semoga Allah Ta'ala jauhkan bala itu, jauhkan wabah itu dari kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan afiat bagi kita, keluarga kita, guru-guru kita, kerabat kita, dan tetangga, dan orang-orang yang dekat dengan kita, dan jami'il muslimin insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah ya ikhwan perantara-perantara yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Semoga insyaAllah 10 hari itu menjadi 10 hari yang sangatlah indah bagi kita. Di siang harinya kita berpuasa, bersedekah, di malam harinya pun kita menghidupkan malam-malam itu dengan qiyamul lail, dengan munajah, sehingga kita masuk dalam orang-orang yang mengagungi firman Allah Ta'ala dan sumpahnya dalam firmannya, wal fajri wa layalin 'ashr, wa hakadha. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Oke. Masuk ikhwan sekarang dalam tema pertemuan kita kali ini, dan sekarang kita di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah masih membahas bab puasa. Pada pertemuan yang lalu dibahas mengenai perihal puasa dari segi zahirnya, enggak rukun-rukun berpuasa dan juga syarat sah berpuasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu dibahas di pertemuan lalu. Itu semuanya perihal lahiriah daripada som, daripada puasa itu, dan insya Allah sekarang kita akan bahas perihal batin. Perihal batin dari puasa. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa, tidaklah dia mendapatkan melainkan lapar dan dahaga sahaja. Kenapa? Karena dia hanya memperhatikan perkara lahiriah sahaja. Dianggapnya kalau seandainya puasa itu sudah memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, maka sudah selesai. Memang sudah selesai, enggak wajib qadha. Akan tetapi pahala puasa itu, hakikat pelajaran daripada puasa itu tidak mungkin didapatkan bila mana kita tidak memperhatikan batiniyahnya puasa. Nah, sekarang di sini Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membahas masalah batin daripada puasa itu. Wahakata. Tafadhal al-akh al-qari yaqra. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min tamamis shaumi kafful jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala min al-a'dha'is sab'ati allati dhikruha fa fil hadith khamsun yufattir nas-sa'imah al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminul kadhibah wan-nadharu bisyahwatin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa min tamamis shaum, dan daripada tamam kesempurnaan. Tamam artinya kamal, kesempurnaan puasa. Kaf, apa arti kaf? Menahan. Al-jawarih, anggota tubuh. Amma, daripada apa-apa yakrahuhullah, yang Allah Ta'ala murkai. Tamam. Min al-a'dha'i sab'ah, daripada anggota tubuh yang sab'ah, yang 7. Al-ati dzikruha, yang akan datang pembahasannya. Ada 7 anggota tubuh ikhwan yang harus kita jaga, yang pembahasannya nanti di bab terakhir di kitab ini perihal tasawuf. Ya enggak? Al-lisan, al-udhun, as-sama', al-batn, al-rijl, al-yad, dan al-farj. Wahakata. Kesempurnaan puasa dengan menjaga diri kita daripada maksiat Allah Ta'ala, terutama anggota tubuh yang 7. Nah, di sini
Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menukil hadis, fa fil hadis, maka dalam suatu hadis, khamsun yufattirna as-shaim, 5 perkara yufattirna yang membatalkan as-shaim, orang yang puasa. Maksudnya di sini membatalkan pahalanya. Walaupun puasanya dianggap sah, puasanya sah-sah saja, tidak wajib dia mengqadha, tapi bisa batal puasanya dari segi pahala. Itu tadi, orang yang memperhatikan lahiriah puasa tapi dia tidak memperhatikan batinnya puasa. Apa 5 perkara itu? Al-kadzibu, pertama al-kadzib, berdusta. Al-ghibatu, kedua al-ghibah, apa namanya, mengumpat ataupun ngomongin orang, ya, bergunjing, wahakala. Al-ghibah, menggosip, wahakala. An-namimah, ketiga an-namimah, mengadu domba, batu api. Al-yaminul kadzibah, al-yamin artinya sumpah al-kadzibah yang dusta, sumpah bohong. Wahakala. Yang terakhir an-nadharu bisyahwah, dan melihat dengan syahwat. 5 perkara ini walaupun tidak membatalkan puasa secara zahirnya, maka tidak wajib mengqadha kalau seandainya dia melakukan perkara ini ketika dia puasa, puasanya sah-sah saja. Tapi 5 perkara ini membatalkan pahala puasa. Wahakala. Ini adalah yang tadi barusan kita baca, ikhwan. Oke, penjelasannya di sini memang subhanallah hakikat daripada puasa itu dengan kita menahan diri kita daripada maksiat Allah Ta'ala. Itu adalah hakikatnya puasa. Dari segi zahirnya, pernah kita bahas, as-shaum lughatan al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari perkara yang tadinya boleh, makan minum boleh. Kemudian kita tahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum. Wahakala. Ini suatu pelajaran yang akan mengantar kita untuk bisa meninggalkan semua maksiat Allah Ta'ala. Semua perkara yang Allah Ta'ala larang. Kita mulai dari perihal yang mudah dulu, makan dan minum. Kemudian ayo naik ke atas, sehingga bisa kita berpuasa dari perihal yang Allah Ta'ala murkai. Dan naik ke atas lagi, sehingga kita bisa berpuasa dari hal-hal yang Allah Ta'ala makruhkan. Dan naik ke atas lagi, sehingga kita bisa berpuasa dari apa-apa yang selain taat. Walaupun itu perihal mubah, tapi selain taat, puasalah dari itu. Dan terus naik ke atas, sehingga kita berpuasa dari selain Allah. As-sum amma siwallah. Wahakala. Oleh karena itu, ketika orang dia bisa menahan anggota tubuhnya, bisa menahan hatinya, bisa menahan lisannya dari perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, maka itu adalah orang dalam keadaan hakikatnya berpuasa. Walaupun seandainya dia makan dan minum, tapi hakikat puasa sudah dimiliki oleh orang itu. Sekiranya dia bisa menahan dirinya dari apa-apa yang Allah Ta'ala larang. Wahakata. Nah, oleh karena itu, kesempurnaan puasa itu ada pada ketika seseorang mampu menahan dirinya daripada perihal yang Allah Ta'ala larang. Dimulai dengan 5 perkara ini. Dalam hadis Nabi SAW, nah ini hadis ini ikhwan adalah hadis yang sangatlah dhaif, ma'ruf indal muhaddithin. Walaupun sebagian fuqaha menyatakan itu sebagai perihal yang membatalkan puasa, seperti beberapa aqwal dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wahakala. Wa ala kulli hal juga dinukil oleh min aqwal Sayyidah Aisyah kama yaqulun, walaupun memang dari segi sanadnya itu hadis sangatlah dhaif. Khamsun yufattirna shaim, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berdusta. Ketika seseorang berdusta di tengah-tengah siang hari ketika dia berpuasa, otomatis pahala puasanya hilang langsung. Dustaan ya ikhwan, bohong, itu dosa yang sangatlah besar. Ya enggak? Sampai-sampai Nabi SAW pernah menyatakan bahwasanya ketika Nabi SAW ditanya, apakah seorang mukmin bisa dijatuh dalam maksiat berzina? Mungkin saja. Apakah seorang mukmin dia bisa jatuh dalam maksiat mencuri? Bisa saja. Ketika ditanya, apakah seorang mukmin bisa untuk jatuh dalam maksiat berbohong? Langsung Nabi SAW dengan tegasnya menjawab, tidak. Orang mukmin dia tidak akan bisa berbohong. Kemudian Nabi SAW melanturkan ayat, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Hanyalah mereka yang lancang berbohong adalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Tidak beriman dengan apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Bi ayatillah. Gitu ikhwan. Keimanan sangat bertentangan dengan bohong. Makanya ketika seseorang menganggap bohong itu suatu yang sepele, suatu yang biasa, maka jelas sekali sangat-sangat tidak sempurna imannya, sangat-sangat minim sekali imannya. Bahkan bisa dikatakan tiada iman orang itu ketika dia memandang bohong seperti perihal yang biasa. Orang mukmin memandang bohong adalah maksiat yang sangatlah besar ya ikhwan. Tidak mungkin seorang mukmin berbohong. Walaupun orang mukmin itu bisa dijatuh ke maksiat yang lain, tapi untuk jatuh ke maksiat berbohong tidak mungkin sama sekali. Itu yang pertama, berbohong ikhwan. Maka harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita.
Dalam masyarakat kita bahwasanya berbohong adalah akhlak yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Perkara yang paling buruk, yang sangat bertentangan dengan iman kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini sagafah ini, budaya ini harus kita tanamkan di diri kita dahulu sebelum ke yang lain. Gulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar, walaupun itu pahit. Wahakala. As-Siddiq Najja Muhammad kama yaqulun. Nabi SAW menjadi sukses. Kenapa? Karena kejujurannya. Dan dahulu kaum musyrikin pun mereka menjulukan Nabi As-Sadiq Al-Amin, seorang yang jujur, yang beramanat. Wahakala. Ketika engkau punya teman yang sekali dua kali engkau melihat dia berbohong, sudah cut, langsung putus. Jangan engkau ada hubungan dengan orang yang berbohong, karena itu akhlak akan menular. Jangan dekati orang yang berbohong, karena itu akan nular kepadamu. Sehingga engkau menganggap bohong itu perihal yang sepele. Ketika engkau melihat ada seorang yang berbohong, maka jauhilah ia. Orang yang berkata dengan di luar kenyataan, jauhilah ia. Wahakata. Orang yang bermuka dua, jauhilah ia. Dan Allah Ta'ala pasti akan menggantikan bagimu teman-teman yang sejati, yang tidak bermuka dua lagi. Itu perihal yang pertama, al-kizib, berbohong. Yang kedua ya ikhwan, an-namimah. Yang kedua al-ghibah, yang kedua adalah al-ghibah, ngomongin orang, menggosip, ya enggak. Dzikruka akhakal muslim bima yakrah wa in kunta shadiqan, walaupun itu jujur. Banyak orang bilang ini kenyataan kok. Ya emang namanya, kalau kenyataan namanya ghibah. Kalau bukan kenyataan, faqad bahatta, namanya buhtan, memfitnah. Nabi SAW pernah berkata ketika ada seorang yang berghibah, kemudian dia berkata, tapi ini Rasulullah nyata. Enggak, in kunta shadiqan faqad ightabta. Kalau seandainya engkau memang jujur, maka itulah yang namanya ghibah. Tapi kalau engkau bohong, oh luar biasa lagi, bukan ghibah lagi, namanya buhtan, memfitnah namanya. Faqad bahatta. Wah kata ya ikhwan. Ada seorang berbuat jelek, kemudian engkau sebutkan kejelekannya, sebutkan namanya, tatkala orang itu tidak ada di depanmu, itu namanya ribah. Jangan sampai ya ikhwan. Wah, dan dosanya ribah itu jelas sekali, seakan-akan kita makan dagingnya, ya enggak? La ilaha illallah. Oh, ma'ruf indakum di Al-Quran dan juga di hadis Nabi SAW, yang mana perihal ini insya Allah akan ada pembahasannya di akhir kitab nanti dengan pembahasan yang panjang. Wah, itu yang kedua. Ketika engkau di majelis, contohnya, engkau duduk dengan teman-teman, ketika ada seseorang yang menyebutkan kejelekan seorang teman yang lain yang tidak ada di majelis itu, ya sudah, kabur. Jangan lagi duduk di majelis itu. Majelisnya orang-orang yang berghibah itu. Jangan sampai ikhwah. Walaupun engkau tidak berbicara tapi engkau mendengar, fa innal mustami'a syarikun ligailihi fantabih, enggak dibilang. Orang yang mendengar itu tanpa dia mengingkari, ya sama aja dosanya, berarti sama orang yang berghibah itu. Jangan sampai ya, jauhilah majelis-majelis seperti itu. Kalau seandainya, apalagi kalau majelis ta'lim, naudzubillah min dzalik. Namanya majelis ta'lim tapi isinya ghibah. Isinya ghibah. Oh iya, cari-cari majelis yang tidak pantas itu dinamakan dengan majelis ta'lim. Itu majelis bergunjing namanya. Naudzubillah min dzalik. Carilah majelis ta'lim yang membuka aibmu, bukan yang membuka aibnya orang lain. Yang menyadarkanmu dan bukan menyadarkan orang lain. Itulah majelis taklim yang sejati ya ikhwan. Yang kedua ghibah. Yang ketiga namimah, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Ma'ruf indana fil hadis, la yadkhulul jannata namam wa la yajidna rihaha. Tidaklah akan masuk surga orang yang mengadu domba itu, dan tidak akan mencium baunya surga. Ketika orang bermaksud memindahkan kalimat dari fulan ke fulan, walaupun itu kalimat benar, walaupun itu isu fulan bilang kayak gini loh ke ente, dengan maksud untuk menyalakan bara api di antara kedua orang itu. Walaupun kalimat yang dikatakan oleh si A ini benar, si A ngomongin si B, lah ente dengar perkataan si A itu, kemudian engkau sampaikan ke si B bahwasanya si A itu bilang kayak gini. Pertanyaan niatnya apa? Buat apa engkau pindahkan perkataan? Apakah buat B tahu? Kalau B tahu buat apa? Biar B benci sama A. Nah, itu namanya namimah. Sering kali, ikhwan. Sering kali. Dari kalangan kita jatuh ke maksiat namimah tanpa dia sadari. Dengan niat alasannya menyampaikan kenyataan. Suatu kenyataan yang engkau sampaikan bila mana itu menimbulkan suatu permusuhan, maka engkau adalah seorang yang namam. Orang yang mengadu domba. Walaupun itu kenyataan. Walaupun perkataan itu engkau benar dengar dari si A, tapi apakah wajib atasmu untuk menyampaikannya ke si B? Apa hajatnya engkau sampaikan itu perkataan untuk si B?
Kalau seandainya engkau sampaikan perkataan itu akan kemudian timbullah kebencian dari si B kepada si A karena perkataan yang ia dengar melaluimu, maka engkau adalah orang yang namam, na'udzubillah min dzalik. Buat apa faedah ya ikhwan? Apa faedahnya kita mengantarkan perkataan dari A ke si B atau sebaliknya? Perkataan yang kita dengar dari si A sudah selesai. Tak perlu untuk kita sampaikan ke si B. Tidak dengan niat untuk maslahat dan juga tidak dengan niat untuk mendamaikan. Justru perkataanmu yang engkau sampaikan kepada si B menimbulkan muskilah, menimbulkan permusuhan. Maka engkau adalah namam, na'udzubillah min dzalik. Selesai ya ikhwan. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari maksiat namimah ini. Na'udzubillah min dzalik insyaallah. Baik. Perihal yang selanjutnya adalah al-yaminul kadhibah. Adalah al-yamin. Bersumpah dengan dusta. Bersumpah demi Allah. Wallahi demi Allah, tahu-tahu yang bohong. Nah, itu dua double-nya. Pertama dusta, yang kedua yamin. Sumpahnya itu dosa yang lebih besar daripada bohong itu. Bohongnya sudah dosa. Sumpah dengan kebohongan luar biasa dosanya. Nabi SAW menjuluki itu sumpah dengan al-yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan. Maksudnya apa? Sumpah yang menenggelamkan orangnya langsung ke jurang api neraka, ke jurang jahanam. Fa innahu yaghmis bi sahibihi ila jahannam. Karena sumpah itu akan menenggelamkan orangnya ke jahannam langsung. Wahakala. Tidak perlu kita bersumpah. Kan Imam Syafi'i berkata, "Wallah ma halaftu qat." Tak pernah aku seumur hidup bersumpah, baik pun sumpah dengan benar ataupun sumpah dengan tidak benar. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Kata Allah Ta'ala, janganlah engkau jadikan nama Allah murah. Janganlah engkau jadikan nama Allah perantara untuk mendapatkan dunia. Untuk nama Allah Ta'ala mahal. Jangan engkau sebut wallahi demi perihal duniawi. Ini nama Allah Ta'ala. Itu ya kawan. Anggaplah sumpah itu perihal yang tinggi, yang agung. Wah, jangan engkau gunakan untuk perihal sepele duniawi, apalagi engkau menggunakannya untuk kebohongan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang keempat. Yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat. Melihat perihal yang haram dengan syahwat ataupun melihat apapun ketika timbul syahwat di situ, maka sudahlah hancurlah pahala puasa karena adanya syahwat itu ya ikhwan. Ala kulli hal. Ini adalah 5 perkara yang disebutkan bahwasanya itu bisa menghilangkan pahalanya puasa. Teman, bukan hanya 5 saja. Setiap maksiat apapun bisa menghilangkan pahala puasa ya kawan. Oleh karena itu pelajaran yang besar yang kita ambil dari puasa, baik pun Ramadan ataupun selain Ramadan, hendaknya kita bisa mengontrol diri kita untuk menahan diri dari makanan, minuman, dan insya Allah bisa menahan diri dari tiap apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan. Kemudian bisa menahan diri dari tiap apa-apa yang Allah Ta'ala makruhkan. Kemudian kita bisa menahan diri dari tiap semua mubah yang tidak menyampaikan kita ke taat. Kemudian kita bisa menahan diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala yuwaffiqna lima hunalik wa yuwassilna ila ma hunalik wa yassir lana dzalik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beralih ikhwan ke pembahasan kita Bidayatul Hidayah. Di sini kita masih membahas doa, masih membahas doa al-fajr, ya enggak? Membahas doa al-fajr. Hadis Nabi SAW yang Nabi mengajarkan kita bagaimana kita berdoa setelah azan fajr dan sebelum sholat fajr. Ada doa yang panjang, sedikit demi sedikit kita baca per alinea itu. Bismillah, tafadhal al-akhal qari yaqra. Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Tafadhal. Naam. Suaranya mungkin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, tafadhal bismillah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Amin. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعدي بعدواتك من خالفك من خلقك. Baik, yakfi. Naam. Bismillah. Ini suatu alinea yang luar biasa ya kawan dari doa ini. Di sini kita sedikit akan mengartikan arti daripada alinea ini, kemudian kita akan bahas makna-maknanya lebih dalam. Qal
Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami ini hadin, orang-orang yang menyampaikan hidayat-Mu. Muhtadin dan orang-orang yang mendapatkan hidayah-Mu. Begitu. Kalau hadi yang menyampaikan hidayah kepada yang lain. Muhtadi orang-orang yang menempuh hidayat itu. Mempunyai hidayah, muhtadi. Kemudian menyampaikan hidayah ke yang lain. Namanya hadi. Wahakata. Ghaira dhalin. Dan bukanlah orang yang dhal, yang tersesat. Wala mudillin. Dan juga bukanlah orang yang menyesatkan. Kalau dhal, dia tersesat. Kalau mudil, lebih parah lagi. Dia bukan hanya tersesat, tapi juga dia menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Harban li'a'daik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang harban, yang memusuhi li'a'daik, musuh-musuhmu. Setiap orang yang memusuhimu, ya Allah, dan setiap orang yang engkau musuhi ia, jadikanlah kami juga orang-orang yang memusuhi mereka. Wasilman li'auliaik. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mempunyai hubungan romantis, hubungan yang indah dengan siapa? Dengan auliaik, para wali-walimu. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan para wali-walimu. Nuhibbu bihubbikan nas. Cinta kami, ya Allah, arahkanlah kepada orang-orang yang mencintaimu. Nah, nuhibbun nasa bihubbika. Kalau takdirnya nuhibbun nasa, kami mencintai orang-orang bihubbika, dengan cintamu. Setiap orang yang engkau cintai, maka jadikanlah hati kami pun mencintai mereka, ya Allah. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Wa nu'adi, dan kami memusuhi bi'adawatika, dengan permusuhanmu. Kepada siapa? Kepada man khalafaka, kepada orang-orang yang menentangmu, min khalqika, daripada makhlukmu. Setiap orang-orang yang menentangmu daripada makhlukmu, sehingga engkau memusuhinya, pun kami juga memusuhinya, ya Allah. Setiap orang-orang yang menentangmu, yang memusuhimu, pun kami juga memusuhinya, dan juga tiap-tiap orang yang engkau musuhi ia, kami juga memusuhinya. Wahakala. Nah ini ya ikhwan, dalam aliniyah ini luar biasa sekali. Nah ini dibahas memang kalau dalam bahasa ininya al-wala wal-bara, kalau bahasa ilmu akidahnya. Al-wala wal-bara. Kami mempunyai wala, mempunyai ikatan yang indah dengan orang-orang yang memang Allah Ta'ala mempunyai ikatan indah dengan mereka. Hakala. Kami cinta dengan mereka. Siapa mereka itu? Orang yang Allah Ta'ala cintai. Ya enggak? Setiap orang yang Allah Ta'ala cintai, kami pun cinta dengan mereka. Jangan sampai kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang-orang yang Allah Ta'ala cintai mereka. Oh, itu bahaya ya ikhwan. Allah Ta'ala mencintai beberapa hambanya. Kemudian kita memusuhi mereka. Oh, otomatis langsung kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Wahakala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengusik wali-waliku, maka sungguh aku kumandangkan perperangan dengan mereka. Wahakala. Makanya semoga Allah Ta'ala memberikan kita cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah Ta'ala cintai mereka. Kepada orang-orang yang mereka mempunyai rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Itu namanya al-wala. Dan yang kedua al-bara. Kita berlepas tangan. Tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan siapa? Dengan orang-orang yang hubungannya buruk dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang memusuhi Allah Ta'ala dengan maksiat-maksiatnya. Orang-orang yang Allah musuhi mereka dan Allah murkai mereka. Kita lepas tangan dari mereka. Tak punya hubungan sama sekali dengan mereka. Itu namanya al-bara. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Ya Allah, jadikanlah kami juga orang-orang yang senantiasa memusuhi orang-orang yang memusuhimu dengan maksiat-maksiat mereka. Wahakata ikhwan. Jangan sampai kita mempunyai rasa simpati kepada orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Apalagi kalau seandainya di rumah kita ada pajang-pajangan foto-foto mereka. Anak-anak kita hafal nama-nama mereka. Padahal kita tahu ini orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Yang tidak akan menyelamatkan kita lah di dunia wala di akhirat. Justru mereka akan menarik kita ke api neraka. Jangan engkau cintai mereka. Jangan engkau taruh di hati engkau. Dan jangan engkau pasang foto-foto mereka di rumahmu. Jauhkanlah, sucikanlah rumahmu dari nama-nama mereka, foto-foto mereka. Jadikanlah rumahmu terhias dengan foto-foto, dengan nama-nama orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Dengan nama-nama foto-foto orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hiasilah rumahmu dengan itu, ya ikhwan. Wahakala. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dan akan di akhirat nanti bersama yang ia cintai. Kalau seandainya engkau mempunyai rasa simpati, rasa cinta kepada orang-orang soleh, maka insya Allah engkau akan bersama mereka di akhirat nanti. Kemana? Ya, ke surga, ke nikmat yang abadi. Namun bila mana engkau mempunyai rasa simpati, rasa cinta kepada orang-orang yang Allah Ta'ala benci, ditakutkan mereka akan menjeretmu nanti, menjerumuskanmu bersama mereka. Kemana? Ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik.
اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضال ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. Semoga Allah Ta'ala yu'ajjil bil ijabah, kabulkan doa itu untuk kita semua ya ikhwan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai Allah, mencintai dan dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah dan dicintainya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Birahmatika ya arhamar rahimin wa rabbana insyaallah yusahhil lana jami'al umur wa yashrah lana sudur wa anna ta'ala yuhannin ruhal bi aslam ilaina wa yarbatna bi rabtan la yanhal wa anna ta'ala yarzuqna kamalal mutaba'ah له ظاهرا وباطنا مع السلامة والعافية الدائمة ويرزقنا دوام المشاهدة له في عافية حتى لا يغيب عنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.